di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada berita yang penting ini ya. Anies serang kebijakan Jokowi lagi begini, pesan menohoknya. Ini ditulis oleh masih tentang mobil listrik ya. Ditulis di CNBC Indonesia. Penulisnya Novina Putri Besatari, CNBC, 25 Juni. Ya. Bakal calon presiden Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden RI khusus tentang pemberian subsidi kendaraan listrik ya. Dalam videonya ya, Anies yang diputar di Indonesia Net Zero Summit Minggu 26 Juni, Anies bilang beberapa waktu lalu saya sampaikan subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik ya. Kemudian Anies memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah dari polusi udara, yaitu terkait memindahkan penggunaan ke kendaraan umum. Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya ekspansi dari elektrifikasi transportasi umum, jelas Anies. Bahkan Anies Baswedan juga menyebutkan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia kaitkan ya, subsidi mobil listrik yang digembar-gemborkan oleh pemerintah ternyata menyasar sekelompok elit saja yang ekonominya sudah sangat baik. Dan Anies Baswedan mencoba melihat dari Pancasila, nilai Pancasila itu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut Anies solusi krisis iklim bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, solusi krisis iklim itu. Selain itu Anies juga menekankan 3 aspek yang harus ya, diperhatikan saat menetapkan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satunya adalah orientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah keterkaitan keadilan dan distribusi merata. Terakhir mengenai keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi ekonomi tumbuh yang merasakan pertumbuhan merata dan lingkungan hidup terjaga, kata Anies Baswedan.
Anies juga mengatakan dalam video itu, subsidi mobil listrik pernah diucapkan Mei lalu. Saat itu dia mengatakan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara bukan pada subsidi mobil listrik. Anies juga mengatakan mobil listrik bukan untuk menggantikan mobil yang ada sebelumnya, namun malah akan menambah jumlah kemacetan di jalan kalau hanya memindahkan atau mengganti mobil yang berbahan BBM dengan mobil listrik. Kan itu yang disasar oleh Luhut ya. Pemerintah akan mengganti, ya, mensubsidi mobil-mobil yang berbahan BBM supaya cepat diganti menjadi mobil listrik. Dan itu menurut Anies itu akan menambah ya. Jalanan itu macet. Harusnya transportasinya bukan dari mobil BBM ke listrik, tapi menuju transportasi umum listrik, mobil listrik, tapi bukan mobil pribadi, tapi kendaraan umum yang muatnya lebih banyak. Kalau kita hitung lagi, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Jelas Anies. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di rumah. Nggak otomatis mobil berbahan minyak itu kemudian diganti mobil listrik semuanya. Jadi mobil berbakar minyak tetap ada, ditambah mobil listrik. Jadi tambah macet jalanan tuh. Kira-kira gitu ya. Ya itulah ya kritik Anies, pesan yang sangat menohok ya. Bahwa kepentingan bisnis di balik mobil listrik dan motor listrik itu sudah sangat jelas ya. Karena Luhut dan Muldoko adalah sangat berkepentingan terhadap suksesnya mobil listrik karena dia adalah pengusaha. Setidak-tidaknya dekat dengan pengusaha mobil listrik dan motor listrik. Siapa? Pak Muldoko dan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Yang tentu dua-duanya sedang diserang oleh Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Tentu Pak Luhut dan Pak Muldoko akan melawan Anies dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk kepentingan, bukan kepentingan bangsa, kepentingan pengusaha. Mumpung masih ada sisa kekuasaan yang tampak di ujung senja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.